Bagaimana jika saya mengatakan kepada Anda bahwa yogurt atau roti gandum utuh yang selama ini Anda anggap sehat justru menjadi biang keladi di balik rasa lelah, berkepanjangan, sulit fokus, dan nyeri yang tak kunjung hilang? Terdengar aneh, bukan? Kita sudah terbiasa membagi makanan menjadi baik dan buruk, padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Hari ini kita akan membahas musuh tersembunyi yang mungkin bersembunyi di balik piring makanan yang terlihat paling sehat sekalipun. Namanya adalah inflamasi kronis atau peradangan kronis, dan saya tidak hanya akan membahasnya. Saya akan memandu Anda langkah demi langkah untuk menyusun piring anti-inflamasi yang sempurna. Anda akan melihat bagaimana makanan dapat berubah dari potensi musuh menjadi sekutu terkuat Anda dalam perjuangan mendapatkan energi dan kesehatan prima. Sudahkah Anda menebak bahan makanan apa yang akan menjadi bintang utama dalam piring kita kali ini? Tuliskan tebakan Anda di kolom komentar sekarang juga. Sebelum kita mulai menyusun menu kita, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu inflamasi kronis. Jangan keliru membedakannya dengan peradangan akut, yaitu ketika jari Anda terluka, lalu menjadi merah dan bengkak. Itu adalah reaksi normal dan sehat dari tubuh. Cara tubuh melindungi diri dan memulai proses penyembuhan. Yang kita bicarakan adalah peradangan yang terjadi secara diam-diam, berintensitas rendah, dan berlangsung terus-menerus selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Bayangkan alarm kebakaran yang tidak pernah dimatikan. Alarm itu memang tidak berteriak nyaring, tapi dengungannya yang konstan perlahan menghabiskan energi sistem. Begitu pula inflamasi kronis. Ia menggerogoti tubuh kita dari dalam dan menjadi akar dari sebagian besar penyakit modern, mulai dari penyakit kardiovaskular, diabetes tipe 2, gangguan autoimun, hingga depresi. Dan katalis utama dari proses ini, ya, makanan kita. Tapi kabar baiknya, makanan juga bisa menjadi obat utamanya. Jadi, mari kita ubah dapur kita menjadi apotek alami. Nah, mari kita mulai membangun benteng anti-inflamasi kita. Dan fondasinya adalah sayuran hijau. Banyak sayuran hijau. Bayangkan setengah piring Anda adalah kanvas yang akan kita warnai dengan semua nuansa hijau. Bayam, kala, arugula, carde, dan berbagai jenis selada. Mengapa harus sayuran hijau gelap? Ini bukan sekadar rumput, pengisi perut. Sayuran hijau gelap adalah gudang magnesium, dan kekurangan mineral ini telah terbukti berhubungan langsung dengan peningkatan marker peradangan dalam tubuh. Selain itu, mereka kaya akan polifenol dan antioksidan, seperti lutein dan zeaxanthin, yang bertindak seperti pemadam kebakaran kecil, memadamkan fokus peradangan pada tingkat seluler. Dan tentu saja serat. Serat memberi makan bakteri baik di usus kita. Dan mikrobioma yang sehat adalah garis pertahanan pertama melawan peradangan sistemik. Jangan takut bereksperimen. Masukkan sayuran hijau ke dalam smoothie, santap sebagai salad, atau tumis sebentar dengan sedikit bawang putih. Aturan utamanya, tidak ada kata terlalu banyak sayuran hijau. Secara visual, ini harus menjadi bagian terbesar dari piring Anda. Sekarang, setelah fondasi hijau kita siap, saatnya menambahkan warna. Langkah berikutnya adalah parade sayuran berwarna-warni. Lupakan lauk pauk yang membosankan dan monoton. Tujuan Anda adalah mengonsumsi pelangi. Sertakan paprika merah yang cerah, wortel oranye yang kaya, kol ungu, labu kuning seperti matahari, dan tentu saja rajanya sayuran anti-inflamasi, brokoli. Setiap warna menyimpan serangkaian fitonutrien dan antioksidan yang unik. Merah dan oranye adalah karotenoid, seperti likopen dan beta-karoten. Sedangkan ungu adalah rumah bagi antosianin, antioksidan yang sangat kuat. Dan warna hijau pada brokoli serta sayuran silangan lainnya menyembunyikan sulforafan, senyawa yang mengaktifkan jalur detoksifikasi dan anti-inflamasi alami dalam tubuh. Usahakan mengisi seperempat piring Anda lagi dengan sayuran ini, tepat di samping porsi hijau Anda. Anda bisa memakannya mentah, mengukusnya, atau memanggangnya. Semakin beragam palet warna di piring Anda, semakin luas spektrum senjata melawan peradangan yang Anda berikan kepada tubuh Anda. Mari kita bahas komponen protein. Di sini, sekutu utama kita adalah ikan yang hidup di perairan dingin, salmon, makarel, sarden, dan haring. Apa kesamaan mereka? Kandungan asam lemak omega 3 yang sangat tinggi, yaitu EPA dan DHA. Asam lemak ini adalah pahlawan super dalam melawan peradangan. Mereka akan menyatu dengan membran sel kita dan menghasilkan molekul khusus, yaitu resolvin dan protectin, yang sesuai dengan namanya secara aktif menyelesaikan dan menghentikan reaksi peradangan.
Sebaliknya, kelebihan asam lemak omega 6 yang kita dapatkan dari minyak nabati dan makanan olahan justru seperti menyiramkan bensin ke api peradangan. Sementara itu, omega 3 bekerja layaknya alat pemadam kebakaran. Usahakan memasukkan ikan berlemak ini ke dalam pola makan Anda setidaknya 2 atau 3 kali seminggu. Sepotong salmon panggang seukuran setumpuk kartu remi adalah porsi yang ideal untuk piring kita. Jika Anda tidak menyukai ikan, suplemen omega 3 berkualitas tinggi dapat menjadi alternatif. Namun ingat, konsumsi dari sumber makanan utuh atau whole food akan selalu lebih diutamakan. Tapi, bagaimana kalau Anda tidak suka makan ikan atau cuma ingin mencari variasi sumber protein? Saatnya protein nabati mengambil peran utama dan yang paling penting adalah kacang-kacangan. Misalnya lentil, chickpeas, kacang Arab, aneka jenis kacang merah, hingga kacang hijau, mung beans. Dulu, makanan ini sering dianggap buruk, didemonisasi karena kandungan lektin dan asam fitatnya. Padahal jika diolah dengan benar, yaitu direndam dan dimasak sampai matang sempurna, kacang-kacangan ini berubah menjadi superfood sejati. Pertama, ini adalah sumber protein yang sangat baik, yang penting untuk perbaikan dan pembangunan jaringan tubuh. Kedua, kacang-kacangan kaya akan serat, baik serat larut maupun serat tidak larut. Serat ini tidak hanya memberi makan mikrobioma usus kita, tetapi juga membantu mengatur kadar gula darah. Ini sangat penting untuk mencegah lonjakan glukosa dan insulin secara tiba-tiba, yang merupakan salah satu pemicu utama peradangan, inflamasi. Coba tambahkan beberapa sendok humus ke piring Anda, taburkan segenggam lentil matang ke dalam salad, atau sajikan kacang-kacangan sebagai hidangan pendamping. Ini adalah cara yang mengenyangkan, terjangkau, dan sangat efektif untuk membuat menu makanan Anda semakin bersifat anti-inflamasi. Mereka akan mengambil tempat yang layak di seperempat piring yang dialokasikan untuk protein, bahkan mungkin menggantikan atau mengurangi porsi protein hewani. Lemak itu bukan musuh. Sudah saatnya kita benar-benar mengakhiri mitos kuno dari era 90-an itu. Lemak baik sangat penting bagi kesehatan kita, dan salah satu juaranya di kategori ini adalah alpukat. Buah yang lembut dan sedikit berminyak ini, ya, secara teknis ini adalah buah kaya akan lemak tak jenuh tunggal, terutama asam oleat. Asam oleat ini sama dengan yang ditemukan dalam minyak zaitun. Lemak ini membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan mengurangi penanda peradangan, seperti protein C reaktif. Tapi manfaatnya tidak berhenti sampai di situ. Alpukat juga merupakan sumber kalium yang krusial untuk mengontrol tekanan darah, serta sumber antioksidan, misalnya karotenoid. Berkat kandungan lemak dan seratnya yang tinggi, alpukat sangat mengenyangkan. Ini membantu kita mengendalikan nafsu makan dan menghindari snacking, makanan jahat yang memicu peradangan. Coba tambahkan seperempat atau setengah buah alpukat yang diiris ke dalam piring Anda. Ini tidak hanya menambah nutrisi, tapi juga memberikan tekstur yang lembut dan creamy. Melanjutkan pembahasan mengenai lemak sehat, kita tentu tidak boleh melupakan para pejuang kecil namun perkasa, yaitu kacang-kacangan dan biji-bijian. Hanya dengan satu genggam kenari, almond, biji chia, biji rami, atau biji labu, Anda sudah mendapatkan sumber nutrisi yang sangat padat. Kenari, misalnya, dikenal sebagai salah satu sumber nabati terbaik untuk asam lemak omega 3 dalam bentuk LA. Sementara itu, almond kaya akan vitamin E, yaitu antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh kita dari kerusakan radikal bebas. Biji chia dan biji rami adalah juara dalam hal kandungan serat dan omega 3. Kedua biji ini juga memiliki kemampuan unik untuk membentuk gel di saluran pencernaan. Proses ini membantu memperlambat penyerapan gula dan mendukung proses detoksifikasi tubuh. Penting untuk selalu ingat porsinya. Karena kacang-kacangan sangat tinggi kalori, satu genggam kecil atau sekitar 30 gram sehari sudah lebih dari cukup. Taburkan di atas salad, campurkan ke dalam sereal pagi Anda, atau santap saja sebagai camilan sehat. Ini adalah cara termudah untuk menambahkan kerenyahan, rasa, sekaligus kekuatan antiinflamasi yang signifikan ke dalam menu harian Anda. Mari kita bahas rempah-rempah. Ini bukan hanya sekadar penambah rasa, tapi sebenarnya adalah pabrik farmasi mini yang sangat hebat. Dan ratu di antara mereka adalah kunyit. Warna kuning cerahnya yang khas itu berasal dari senyawa yang disebut kurkumin. Kurkumin ini adalah salah satu senyawa antiinflamasi alami yang paling kuat yang dikenal oleh sains. Mekanisme kerjanya sangat kompleks.
Ia menargetkan berbagai molekul, secara efektif memblokir protein kunci yang memulai kaskade peradangan di dalam sel tubuh kita. Penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kurkumin setara dengan beberapa obat antiinflamasi, namun hebatnya ia tidak menimbulkan efek samping. Ada sedikit rahasia, agar penyerapan kurkumin maksimal, Anda harus mengonsumsinya bersama lada hitam. Senyawa piperin yang terkandung dalam lada hitam dapat meningkatkan bioavailabilitas kurkumin hingga ribuan kali lipat. Tambahkan sejumput kunyit ke dalam kari, sup, smoothie, atau coba buat susu emas. Golden Milk. Ini adalah cara sederhana dan lezat untuk memberikan perlindungan antiinflamasi harian pada tubuh Anda. Tamu wajib kedua di rak bumbu kita adalah jahe, kerabat dekat kunyit. Aroma dan rasa pedasnya yang khas berasal dari gingerol, senyawa aktif yang terkenal dengan sifat antiinflamasi dan antioksidannya yang kuat. Jahe telah digunakan selama berabad-abad dalam pengobatan tradisional untuk meredakan mual, flu, dan berbagai rasa sakit. Sains modern membenarkan bahwa gingerol dapat menekan produksi sitokin dan enzim pemicu peradangan. Jahe sangat efektif mengatasi nyeri sendi yang berhubungan dengan osteoartritis, serta nyeri otot setelah berolahraga. Cara terbaik untuk mengonsumsi jahe adalah dalam bentuk segar. Parut sedikit jahe ke dalam saus salad, campurkan ke dalam air panas bersama lemon dan madu untuk membuat teh penghangat, atau gunakan saat memasak hidangan khas Asia. Jahe tidak hanya melawan peradangan, tetapi juga membantu meningkatkan pencernaan, yang merupakan faktor penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Lalu, bagaimana dengan makanan penutup? Apakah Anda harus mengucapkan selamat tinggal pada makanan manis hanya karena menjalani diet antiinflamasi? Jawabannya, sama sekali tidak. Anda hanya perlu memilihnya dengan bijak. Dan disinilah peran besar buah berries hadir membantu kita. Blueberry, strawberry, raspberry, blackberry, permata kecil alami ini secara harfiah dipenuhi dengan antioksidan, terutama jenis yang disebut antosianin. Pigmen inilah yang memberi mereka warna merah, biru, atau ungu yang pekat dan cantik. Antosianin tidak hanya melawan radikal bebas, mereka juga memiliki efek antiinflamasi yang kuat, bekerja dengan cara mengurangi produksi molekul-molekul pemicu peradangan di dalam tubuh. Selain itu, berbeda dengan banyak buah-buahan lain, buah beri memiliki indeks glikemik yang rendah. Ini berarti, mereka tidak akan menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Segenggam kecil buah beri, baik segar maupun beku, karena versi beku tetap mempertahankan hampir semua nutrisinya, adalah penutup makan yang ideal atau camilan yang sangat bermanfaat. Anda bisa menambahkannya ke dalam sereal, yogurt, atau cukup dimakan begitu saja. Ini adalah jenis makanan manis yang bekerja untuk kesehatan Anda, bukan malah merugikannya. Mari kita bahas topik yang paling kontroversial, karbohidrat. Banyak program diet menyarankan untuk menghindarinya sama sekali, tapi sebenarnya ini keliru. Yang penting bukan hanya jumlahnya, tapi kualitasnya. Karbohidrat rafinasi, olahan, memang musuh utama, tapi biji-bijian utuh, whole grains, adalah sahabat kita. Contohnya, quinoa, beras merah, beras coklat, oatmeal masak lama, atau buckwheat. Apa bedanya? Biji-bijian utuh tidak mengalami proses pengupasan yang berlebihan sehingga kulit luarnya, yaitu dedak atau sekam, tetap utuh. Bagian inilah yang kaya akan serat, vitamin B kompleks, dan mineral. Serat ini berfungsi memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Ini memastikan energi dilepaskan secara bertahap tanpa memicu lonjakan insulin yang tajam. Kadar gula darah yang stabil adalah kunci untuk menekan tingkat peradangan, inflamasi, dalam tubuh. Selain itu, biji-bijian utuh juga mengandung antioksidan yang terkadang sulit ditemukan hanya pada buah dan sayuran. Porsi yang ideal, cukup yang seukuran kepalan tangan Anda. Itulah seberapa banyak biji-bijian utuh seharusnya ada di piring Anda. Makanan ini akan memberikan Anda energi berkelanjutan, rasa kenyang lebih lama, dan membantu Anda mengontrol proses peradangan. Kesehatan tubuh kita berawal dari usus. Konsep ini makin populer dan memang beralasan. Kondisi mikrobioma kita secara langsung memengaruhi sistem kekebalan tubuh dan tingkat peradangan sistemik. Salah satu cara terbaik untuk mendukung pasukan bakteri baik ini adalah dengan mengonsumsi makanan fermentasi, sauerkraut, kimchi, kefir, yogurt alami, dan kombucha. Semua ini adalah sumber probiotik hidup. Mikroorganisme ini membantu memperkuat dinding usus, mencegah yang disebut sindrom kebocoran usus.
leaky gut syndrome. Dalam kondisi ini, partikel makanan yang tidak tercerna dan racun dapat bocor ke aliran darah, yang kemudian memicu respons imun. Probiotik juga memproduksi asam lemak rantai pendek, seperti butirat, yang memiliki efek anti peradangan lokal yang kuat, tepat di dalam usus. Cukup tambahkan 1 atau 2 sendok makan sauerkraut atau kimchi sebagai pelengkap hidangan utama Anda untuk mendapatkan dosis manfaat harian. Pastikan Anda memilih produk fermentasi alami, tanpa tambahan cuka maupun gula. Minuman apa yang harus kita pilih? Lupakan minuman bersoda manis dan jus dalam kemasan. Itu hanyalah gula cair yang secara instan memicu peradangan dalam tubuh kita. Pilihan terbaik kita adalah teh hijau. Minuman ini sudah dihargai selama berabad-abad dalam budaya Asia, bukan hanya karena rasanya, tetapi juga karena khasiat penyembuhannya yang luar biasa. Zat aktif utama dalam teh hijau adalah Epigallocatechin gallate, atau yang disingkat EGCG. Ini adalah antioksidan paling kuat dari kelompok katekin. EGCG melindungi sel-sel kita dari kerusakan, dan, yang paling penting bagi kita, memiliki efek anti peradangan yang sangat signifikan. EGCG mampu menghambat produksi sitokin pro-peradangan dan nitrogen oksida. Konsumsi teh hijau secara rutin dikaitkan dengan penurunan risiko banyak penyakit kronis. Seduh teh daun berkualitas tinggi, bukan teh celup yang isinya hanya debu, dan minumlah 1 hingga 2 cangkir setiap hari. Ini adalah ritual sederhana dan menyenangkan, yang akan membawa manfaat luar biasa bagi tubuh Anda. Sekarang, letakkan secangkir teh hijau yang harum di samping piring makanan sehat yang sudah kita siapkan. Apa yang paling baik untuk melengkapi hidangan indah di piring kita ini? Mayones dan saus instan yang terbuat dari minyak nabati murahan harus segera kita masukkan ke dalam daftar hitam. Produk-produk ini syarat gula, pengawet, dan asam lemak omega 6 yang memicu peradangan. Pilihan utama kita tentu saja minyak zaitun extra virgin atau EVOO yang terkenal itu. Ini bukan sekadar lemak, melainkan eliksir kesehatan sejati. Manfaatnya tidak hanya berasal dari lemak tak jenuh tunggal, tetapi juga dari senyawa unik yang disebut oleokantal. Menariknya, zat ini memiliki mekanisme anti peradangan yang serupa dengan ibuprofen, namun tanpa efek samping negatif pada lambung. Oleokantal inilah yang menimbulkan sensasi hangat atau sedikit cekit-cekit di tenggorokan saat Anda mencoba minyak zaitun yang segar dan berkualitas tinggi. Jadi, jangan pernah pelit dalam menggunakan minyak zaitun. Gunakanlah sebagai dressing salad atau siramkan di atas sayuran dan ikan yang sudah matang. Ingat, hindari memanaskannya hingga suhu tinggi agar polifenolnya yang berharga tidak rusak. Cukup 1 atau 2 sendok makan per porsi. Itu adalah takaran yang ideal. Kita sudah sering membahas apa saja yang perlu kita masukkan ke dalam menu makanan kita. Nah, sekarang saatnya kita bahas apa yang harus kita singkirkan. Musuh utama atau musuh nomor 1 adalah gula tambahan. Saya tidak bicara tentang gula alami yang ada pada buah-buahan. Ya, saya bicara tentang gula putih, sirup, dan semua turunannya yang dengan murah hati ditambahkan oleh produsen ke dalam saus, minuman, kue-kue, yogurt, bahkan produk olahan daging seperti sosis. Begitu masuk ke tubuh, gula akan memicu lonjakan insulin yang tajam. Kadar insulin dan glukosa yang terus-menerus tinggi dalam darah dapat menyebabkan pembentukan produk akhir glikasi, atau yang biasa dikenal sebagai AGEs. Molekul-molekul berbahaya ini merusak protein, termasuk kolagen, dan memicu respons inflamasi yang sangat kuat. Gula adalah bahan bakar harfiah untuk peradangan atau inflamasi. Mulailah membaca label kemasan, dan Anda pasti akan terkejut melihat di mana saja gula ini bersembunyi. Mengurangi konsumsi gula mungkin merupakan langkah paling penting dan paling efektif yang dapat Anda lakukan untuk melawan peradangan kronis. Bayangkan saja, kita sedang mengambil dan menyingkirkan semua wadah gula dan sachet gula rafinasi dari piring makan kita. Produk selanjutnya yang wajib kita hindari atau singkirkan dari piring kita adalah lemak trans B. Ini adalah lemak buatan yang diproses secara artifisial, yang dihasilkan melalui proses hidrogenasi minyak nabati. Industri makanan sangat menyukai lemak ini karena harganya murah dan mampu memperpanjang masa simpan produk. Anda akan menemukannya dalam margarin, spread, produk-produk kue atau roti, makanan cepat saji, fast food, makanan beku atau siap saji, dan hampir semua makanan yang digoreng secara deep fry. Bagi tubuh kita, lemak trans adalah racun yang nyata.
Lemak ini tidak hanya meningkatkan kadar kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol baik, tetapi juga memicu peradangan sistemik. Mereka merusak lapisan pembuluh darah dan mengganggu fungsi kerja sel-sel tubuh. Bahkan, sedikit saja jumlahnya sudah dapat menimbulkan kerugian yang signifikan bagi kesehatan. Di banyak negara, penggunaan lemak trans telah dilarang atau dibatasi secara ketat. Cara terbaik untuk menghindarinya adalah dengan memasak sendiri di rumah menggunakan bahan-bahan utuh dan selalu teliti komposisi produk. Cari kata-kata seperti lemak terhidrogenasi atau terhidrogenasi parsial. Singkirkan tanpa ampun semua produk yang mengandung lemak ini dari meja makan kita. Dan musuh terakhir yang harus kita singkirkan adalah karbohidrat olahan. Ini termasuk roti putih, pastry, pasta dari tepung terigu berkualitas tinggi, nasi putih, segala macam makanan panggang, dan makanan manis. Dalam proses pengolahannya, makanan-makanan ini kehilangan hal yang paling berharga, yaitu serat dan nutrisi. Yang tersisa hanyalah pati murni, yang di dalam tubuh berperilaku hampir sama dengan gula biasa. Ini memicu lonjakan tajam glukosa dan insulin dalam darah, yang kemudian memulai kaskade peradangan. Intinya, bagi tubuh Anda tidak ada banyak perbedaan antara sepotong roti putih dan sesendok gula. Terlebih lagi, banyak dari makanan ini mengandung gluten, yang bagi orang sensitif dapat menjadi pemicu peradangan tambahan. Ganti roti putih dengan roti gandum utuh, pasta putih dengan pasta dari gandum durum atau kacang-kacangan, dan alih-alih makanan penutup, pilihlah buah-buahan dan beri. Pertukaran sederhana ini akan menjadi kontribusi besar bagi kesehatan Anda dan membantu memadamkan api peradangan di dalam tubuh. Mari kita kembali ke sisi nutrisi yang positif. Saya ingin membahas makanan yang sering terabaikan, padahal mereka adalah pahlawan sejati di garis depan perlawanan terhadap peradangan. Ya, makanan itu adalah jamur. Bukan hanya jamur kancing biasa, meski jamur kancing juga bermanfaat, melainkan jenis-jenis khusus seperti shiitake, maitake, dan reishi. Dalam pengobatan tradisional Asia, jamur-jamur ini telah digunakan selama ribuan tahun untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh. Rahasia mereka terletak pada polisakarida unik seperti beta-glukan. Senyawa ini tidak hanya melawan peradangan, namun juga bertindak sebagai imunomodulator. Artinya mereka melatih sistem kekebalan kita agar lebih seimbang. Sistem imun menjadi lebih aktif dalam melawan ancaman nyata seperti virus dan bakteri, dan pada saat yang sama, mengurangi respons berlebihan terhadap target yang salah, yang merupakan akar dari banyak penyakit autoimun dan peradangan kronis. Anda bisa menambahkan jamur shiitake yang sudah ditumis ke dalam salad, sup, atau sebagai lauk pendamping. Kita juga bisa menggunakan ekstrak jamur obat dalam bentuk suplemen. Namun, perlu diingat, mengonsumsi produk utuh selalu memberikan spektrum nutrisi yang lebih luas. Selain bermanfaat, jamur juga memberikan rasa umami yang mendalam dan kaya pada masakan, menjadikannya tidak hanya lebih sehat, tetapi juga lebih lezat. Ada dua bahan lain yang sederhana, namun kekuatannya luar biasa dan wajib ada di dapur kita, bawang dan bawang putih. Keduanya termasuk keluarga allium dan kaya akan senyawa organosulfur. Senyawa inilah yang memberikan aroma tajam khas yang kita kenal. Pada bawang putih ada alicin, yang terbentuk saat ia dihaluskan atau dicincang. Sementara pada bawang, kita menemukan quercetin. Quercetin adalah jenis flavonoid yang memiliki sifat antioksidan dan antihistamin yang kuat. Ia bekerja dengan menstabilkan sel-sel yang melepaskan histamin, sehingga secara efektif mengurangi reaksi alergi dan peradangan. Alicin dari bawang putih terkenal dengan kemampuan antibakteri dan antivirusnya. Tidak hanya itu, alicin juga dapat menghambat aktivitas beberapa enzim pemicu peradangan. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, Anda harus menghancurkan atau mengiris bawang putih dan membiarkannya beristirahat sekitar 10 hingga 15 menit sebelum dimasak. Bawang dan bawang putih adalah fondasi utama hampir semua masakan di dunia, dan itu bukan tanpa alasan. Gunakanlah kedua bahan ini secara royal sebagai bumbu dasar untuk sup, saus, atau hidangan tumisan Anda. Ini adalah cara termudah dan termurah untuk meningkatkan potensi anti peradangan dalam makanan yang Anda konsumsi. Seringkali kita terlalu fokus pada makanan, sampai-sampai hampir melupakan komponen terpenting dari pola makan sehat manapun, air. Air putih yang sederhana dan jernih. Dehidrasi, sekecil apapun, dapat menjadi stres bagi tubuh dan berpotensi meningkatkan penanda peradangan atau inflamasi.
Air sangat penting untuk semua proses metabolisme, membantu ginjal membuang racun, dan menjaga kesehatan sendi. Air juga membantu serat bekerja optimal di usus, mencegah sembelit, dan mendukung mikrobioma yang sehat. Lalu, berapa banyak kita harus minum? Lupakan saja aturan umum 8 gelas per hari yang berlaku untuk semua orang. Kebutuhan air setiap orang bersifat individual, tergantung pada berat badan, tingkat aktivitas, dan iklim tempat Anda tinggal. Indikator terbaik adalah warna urin Anda. Idealnya, warnanya harus kuning muda atau seperti jerami. Selalu sediakan botol air di dekat Anda, dan minumlah sedikit demi sedikit sepanjang hari. Jangan menunggu rasa haus datang, sebab rasa haus adalah sinyal bahwa tubuh Anda sudah mulai dehidrasi. Untuk menambah rasa, Anda bisa menambahkan irisan lemon, mentimun, atau daun mint ke dalam air minum Anda. Di samping piring makanan ideal kita, pastikan selalu ada segelas besar air putih yang jernih. Dan yang terakhir, komponen ke-20, tapi mungkin yang paling krusial dalam strategi antiinflamasi kita, adalah prinsip keseimbangan dan keberagaman. Kita tidak perlu bersikap ekstrim, apalagi sampai menganggap makanan sebagai musuh atau menjadikannya kultus. Tujuannya bukan mencapai diet yang steril dan sempurna, melainkan menciptakan pola makan sehat yang berkelanjutan, yang bisa Anda jalani seumur hidup. Selembar kue di hari ulang tahun tidak akan menghapus upaya makan sehat Anda selama berminggu-minggu. Yang penting adalah tren secara keseluruhan. Piring Anda tidak boleh terlihat sama setiap hari. Ganti-ganti sumber protein, coba sayuran baru, dan eksplorasi berbagai rempah-rempah. Semakin bervariasi asupan Anda, semakin banyak fitonutrien, vitamin, dan mineral berbeda yang diterima tubuh. Jangan terpaku mencari satu makanan super atau superfood yang bisa menyelesaikan semua masalah. Kekuatan sebenarnya ada pada sinergi, yaitu cara semua komponen bermanfaat ini bekerja sama, saling mendukung dan menguatkan. Tujuan Anda adalah membentuk pola makan yang bersifat antiinflamasi. Dan sekarang, setelah melihat piring yang kita susun ini, kita bisa melihat bagaimana pola tersebut terlihat secara praktis. Baik, mari kita lihat hasil akhirnya. Inilah dia, pola makan antiinflamasi ideal yang kita bahas. Setengah piring dipenuhi sayuran berwarna-warni dan sayuran hijau. Seperempatnya adalah protein berkualitas tinggi, bisa dari ikan berlemak atau kacang-kacangan. Dan seperempat terakhir diisi oleh biji-bijian utuh. Semua komponen ini diperkuat dengan lemak sehat, seperti dari alpukat, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Ditambah lagi, piring ini dibumbui rempah-rempah yang sangat berkhasiat, misalnya kunyit dan jahe. Namun, tahukah Anda apa rahasia terbesarnya? Kunci yang paling penting? Alat antiinflamasi yang paling ampuh itu ternyata bukanlah makanan super tunggal, bukan goji berry, bukan chia seed, dan bukan hanya kunyit saja. Obat terkuatnya adalah sinergi, yaitu bagaimana semua komponen ini bekerja secara harmonis dalam satu piring, saling memperkuat manfaat masing-masing. Anda tidak hanya mengonsumsi sekumpulan makanan, tapi Anda sedang menciptakan sistem biokimia utuh yang bekerja optimal demi kesehatan Anda. Ini bukan sekadar diet, ini adalah gaya hidup. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya harap informasi ini tidak hanya menarik, tapi juga benar-benar bermanfaat bagi Anda. Jika video ini membantu, silakan berikan like, dan jangan lupa subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan video kesehatan terbaru. Sekarang ada satu pertanyaan untuk Anda. Komponen piring antiinflamasi mana yang akan Anda mulai masukkan ke dalam menu harian Anda mulai hari ini? Tulis jawaban Anda di kolom komentar. Saya sangat tertarik untuk membacanya.